Yuk kita kupas diagnosa keperawatan spesial pada sistem respirasi. Sering bingung kan? Simak terus videonya. Oke teman-teman, kita kupas diagnosa spesial pada sistem respirasi. Ini aku kulas jadi satu video karena banyak teman-teman aku yang merasa bahwa ini diagnosa pada sistem pernafasan itu membingungkan dan untuk kurang tepatnya menentukannya itu sangat sering terjadi. Terus kemudian siapa sih yang nggak mau lulus pada UKNI? Nah, jangan sampai diagnosa ini membuat kalian kurang nih poinnya untuk lulus dari UKNI, mendapatkan nilai yang paling bagus gitu ya. Ayo, masih bingung? Apa aja sih diagnosa keperawatan spesial itu? Atau ada yang masih galau? Kita kupas ya perbedaan besar dari 3 diagnosa khas ini. Oke, diagnosa yang pertama yaitu pola nafas tidak efektif. Teman-teman, ini aku ambil dari SDKI ya, karena untuk saat ini kan yang digunakan 3S ya, SDKI, SLKI, dan SIKI. Udah punya semuanya? Nah, kita pelajari dari situ ya. Oke, yang kedua ada bersihan jalan nafas tidak efektif. Kemudian ada gangguan pertukaran gas. 3 diagnosa spesial pada sistem respirasi ini kita kupas, kita lihat perbedaannya apa, biar kalian tahu lebih jelas mana yang harus kita ambil, biar lebih tepat, oke? Nah, kita lihat dulu definisi dari masing-masing diagnosa yang tadi. Nah, yang pertama ada pola nafas tidak efektif. Pada SDKI, apa sih yang dimaksud dengan pola nafas tidak efektif itu? Yaitu inspirasi dan atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi secara adekuat. Sedangkan pada bersihan jalan nafas pada SDKI disampaikan ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas agar tetap pada kondisi paten seperti itu. Kemudian gangguan pertukaran gas. Nah, ini gangguan pertukaran gas itu bisa diartikan sebagai kelebihan ataupun kekurangan oksigen dan atau eliminasi karbon dioksida pada membran alveolus kapiler. Itu definisi dari masing-masing diagnosa spesial, diagnosa keperawatan pada sistem respirasi. Oke teman-teman, data-data khas ini aku ambil dari SDKI, dari data mayor maupun minor ya teman-teman. Ini sudah aku kumpulkan, kelompokkan mana sih data khas dari setiap diagnosa sistem respirasi ini. Karena dari 3 diagnosa sistem respirasi ini ada data-data yang mengecoh atau data-data yang sama. Itu bisa diangkat pada ketiganya diagnosa. Oke, kita lihat di pola nafas tidak efektif. Data khas pada pola nafas tidak efektif itu adanya penggunaan otot bantu pernafasan, adanya fase ekspirasi yang memanjang. Selain itu, diameter torak anterior posterior dalam kondisi meningkat atau lebih besar gitu ya. Nah, untuk diagnosa yang kedua, itu bersihan jalan nafas tidak efektif. Data khas dari diagnosa ini yaitu batuk tidak efektif, sputum berlebih, ada tambahan suara nafas mengi, wheezing, ronki kering. Kemudian ada sulit berbicara. Ini data khas pada bersihan jalan nafas. Ya. Untuk gangguan pertukaran gas, yang jelas gangguan pertukaran gas itu ada hasil dari laboratorium di analisa gas darah ya teman-teman. Kalau ada analisa gas darah itu kita lebih condong, maksudnya kita lebih prepare itu ada masalah pada gangguan pertukaran gas. Ada PCO2-nya meningkat maupun menurun, ada PO2-nya menurun, ada kondisi takikardia.
pH arteri meningkat maupun menurun. Itu bisa digolongkan menjadi data khas pada gangguan pertukaran gas. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Selanjutnya aku akan aplikasikan langsung ke soal. Ini aku ambil dari buku Sinersi tahun 2018 yang untuk persiapan UKNI khususnya pada perawatan ya. Nah, kita lihat soal yang pertama. Seorang laki-laki usia 68 tahun, dia dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak nafas dan batuk terus-menerus. Hasil pengkajian, batuk selama 4 minggu yang disertai dengan dahak dan sulit dikeluarkan, kondisinya lemah dan anoreksia. Hasil pemeriksaan fisik, TB 160 cm, BB 55 kg, adanya ronki pada kedua lapang paru. Tekanan darah 130/90 mm air raksa, frekuensi nafas 32 kali per menit, dan frekuensi nadi 88 kali per menit. Apa sih pertanyaannya? Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Nah, ditanyakan masalah keperawatan utama. Apakah A. Intoleran aktivitas, apakah B. Gangguan pertukaran gas, apakah C. Ketidakseimbangan nutrisi, apakah D. Ketidakefektifan pola nafas, dan apakah E. Ketidakefektifan bersihan jalan nafas atau bersihan jalan nafas tidak efektif gitu ya. Ini semuanya dari ketiga diagnosa sistem respirasi. Dalam kasus sekilas itu gangguannya pada respirasi ya teman-teman, kita sudah tahu itu. Dan alternatif jawabannya semua dari spesial diagnosa dari sistem respirasi semuanya ada. Nah, ini kita tidak perlu bingung, kita garis bawahi aja. Kita bahas ya untuk soal yang pertama ini. Kita garis bawahi terlebih dahulu. Apa sih yang menjadi ciri khas pada kasus ini? Yaitu batuk terus-menerus. Yang bisa kita garis bawahi, batuknya selama berapa lama? 4 minggu. Kemudian disertai dengan dahak dan sulit mengeluarkan dahaknya. Kemudian ditambah lagi ada ronki pada kedua lapang paru. Nah, semua yang digaris bawahi ini menjurus kemana? Tadi udah aku jelasin ya, mana data-data yang condong atau dibuat patokan. Itu kita lihat dari alternatif jawaban yang ada adalah yang paling tepat, bersihan jalan nafas tidak efektif atau ketidakefektifan bersihan jalan nafas, karena tadi ada ronki pada kedua lapang paru, ada dahak yang tidak bisa keluar. Nah, pembahasannya karena di bersihan jalan nafas itu menurut SDKI merupakan ketidakmampuan untuk membersihkan sekret atau obstruksi saluran nafas guna mempertahankan jalan nafas tetap bersih. Seperti itu. Itu data khas ya dari soal yang nomor 1. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Laki-laki usia 62 tahun dirawat di ruang penyakit dengan keluhan sesak nafas. Nah, ini sudah sistem respirasi lagi ya. Kita lihat lagi hasil pengkajian, batuk sejak 3 bulan yang lalu, lemah dan tidak nafsu makan. Hasil pemeriksaan fisik, pernafasan cuping hidung, pulse sleep breathing, barrel chest, menggunakan otot-otot bantu pernafasan, tekanan darah 130/90 mm air raksa, frekuensi nafas 30 kali per menit, dan frekuensi nadi 88 kali per menit. Ini hampir sama dengan yang tadi ya. Kita lihat apa sih pertanyaannya dari soal ini. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Apakah A. intoleran aktivitas, apakah B. gangguan pertukaran gas, apakah C. ketidakseimbangan nutrisi, apakah D. ketidakefektifan pola nafas, apakah E. ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Oke teman-teman, aku bahas sedikit ya. Kalau dari kelima alternatif ini, 3 diagnosa yang khas itu gangguan pertukaran gas itu kita eliminasi aja, karena di sini sudah jelas bahwa hasil pemeriksaan fisiknya atau adanya hasil data penunjang dari lab itu tidak ada. Itu bisa kita langsung skip. Itu pilihan yang terakhir gitu, seperti itu.
kita berarti ada dua pilihan ya. Sudah jelas kan soal ini mengarah ke sistem respirasi, gangguan sistem respirasi. Nah, kalau tidak ada hasil laboratorium, analisa gas darah, kita skip aja gangguan pertukaran gasnya dulu. Terus kemudian kita lihat apakah tinggal dua alternatif, yaitu apakah pola nafas tidak efektif ataukah bersihan jalan nafas tidak efektif. Oke, kita bahas, kita garis bawahi dulu. Nah, pernafasan, hasil pemeriksaan fisik, ada pernafasan cuping hidung, ada pursed lip breathing, ada barrel chest. Penggunaan otot-otot bantu pernafasan, sudah jelas frekuensi nafasnya juga meningkat. Ini sudah jelas, sangat amat jelas kalau ada bantuan otot bantu nafas, itu berarti penggunaan otot bantu nafas berarti dia mengarah ke gangguan pola nafas, ketidakefektifan pola nafas atau pola nafas tidak efektif. Oke teman-teman, jelas ya. Karena di SDKI itu pola nafas tidak efektif terjadi apabila inspirasi dan atau ekspirasi tidak menghasilkan ventilasi yang adekuat. Itu gangguan pola nafas atau pola nafas tidak efektif. Oke, soal berikutnya, perempuan usia 60 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan batuk dan sesak nafas berat. Hasil pemeriksaan fisik, palpitasi, adanya ronki, bibir sianosis, tekanan darah 80/60 mm air raksa, frekuensi nadi 95 kali per menit, frekuensi nafas 32 kali per menit, hasil analisa gas darah AGD, pH-nya 7,5, PaO2-nya 89, PaCO2 30, HCO3 24, SaO2-nya 96%. Apa sih yang ditanyakan pada soal ini? Apakah masalah keperawatan utama? Nah, udah aku sampaikan di awal ya. Kalau sudah ada hasil analisa gas darah, kita harus mempertimbangkan adanya gangguan pada pertukaran gas. Alternatifnya ada apakah A. intoleran aktivitas, apakah B. penurunan curah jantung, apakah C. gangguan pertukaran gas, apakah D. ketidakefektifan pola nafas, apakah E. ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Oke, kita garis bawahi ya teman-teman. Nah, aku garis bawahi di sini yang perlu dianalisa lebih dalam adalah hasil analisa gas darahnya. Tapi meskipun seperti ini, kita juga harus mempertimbangkan keluhan utamanya. Keluhan utama itu yang paling mengarahkan kita ke masalah keperawatan kita. Oke, pembahasannya, pH normal adalah 7,35 sampai 7,45. Ini aku tebelin, aku bold itu karena pH dia pH pada soal ini maksudnya itu di luar batas normal ya, di luar rentang normal. Terus kemudian PCO2-nya 35 sampai 45, dianya PCO2-nya 30. Ya, kurang atau menurun ya. Oke. Sisanya masih dalam batas normal. Oke, karena ada masalah atau ada gangguan di beberapa hasil analisa gas darah, maka bisa disimpulkan masalah keperawatan utama pada kasus tersebut adalah gangguan pertukaran gas. Pada SDKI, kelebihan atau kekurangan oksigen dan atau eliminasi karbon dioksida di membran kapiler alveolar. Karena pada soal ini pH-nya naik, PCO2-nya menurun. Itu salah satu pertimbangan untuk menentukan diagnosa keperawatan utama, yaitu gangguan pertukaran gas. Jelas ya teman-teman? Oke, aku akan bahas soal selanjutnya, yaitu yang mengenai sistem respirasi teman-teman. Jadi yang sering muncul bentuk pertanyaan yang sering muncul pada UKNI, khususnya pada sistem respirasi ya teman-teman. Nah, ini ada laki-laki usia 60 tahun berobat di poliklinik penyakit paru dengan keluhan batuk berdarah. Hasil anamnesa batuk berdahak
dan sesak sejak 4 bulan yang lalu. Penurunan berat badan serta berkeringat di malam hari. Pemeriksaan fisiknya tekanan darah 110/80 mm air raksa, frekuensi nadinya 87 kali per menit, frekuensi nafasnya 28 kali per menit, dan suhunya 38 derajat Celcius. Pasien didiagnosa tuberkulosis paru. Apa sih pertanyaannya? Apakah pemeriksaan utama untuk memastikan dugaan penyakit tersebut? Apakah A. Pemeriksaan sputum? Apakah B. Pemeriksaan sitologi? Apakah C. Pemeriksaan spirometri? Apakah D. Pemeriksaan bronkoskopi? Apakah E. Pemeriksaan CT scan torak? Ini yang paling tepat ya teman-teman. Pemeriksaan utama. Untuk memastikan ini semua pemeriksaan dalam alternatif jawaban adalah pemeriksaan pada gangguan pada sistem respirasi. Tapi mana sih pemeriksaan pada kasus tersebut yang paling tepat? Oke teman-teman, kita bahas soal yang tadi. Apakah pemeriksaan utama untuk memastikan dugaan penyakit pada kasus yang sudah dibahas sebelumnya? Yaitu pada kasus ini pemeriksaan utamanya yang paling tepat adalah pemeriksaan sputum. Jadi pemeriksaan sputum adalah pemeriksaan utama yang bisa dilakukan di poliklinik. Bisa digarisbawahi, yang bisa dilakukan di poliklinik. Untuk mengidentifikasi penyakit TB paru, sputum ini bisa diperiksa dengan cara SPS atau sewaktu pagi sewaktu. Jadi selain itu pemeriksaan ronsen dan mantok tes juga bisa dilakukan atau direkomendasikan gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal yang mengarah atau bentuk soal lain yang ada pada sistem respirasi, yaitu laki-laki usia 46 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak nafas berat dan batuk berdahak. Hasil pengkajian adanya ronki, tekanan darah 130/80 mm air raksa, frekuensi nadi 95 kali per menit, frekuensi nafas 35 kali per menit, dan SaO2-nya 80%. Hasil analisa gas darahnya pH-nya 7,49, PCO2-nya ya ini maksudnya 24 mm air raksa, HCO3-nya 20 mmol. Kemudian pertanyaannya adalah apakah alat yang tepat untuk memberikan oksigen pada pasien tersebut? Apakah A. kateter nasal atau B. simple mask, C. venturi mask, D. rebreathing mask, ataukah E. non-rebreathing mask? Kita bahas teman-teman, yang paling tepat adalah rebreathing mask. Kenapa? Masker rebreathing, karena masker rebreathing merupakan pemberian oksigen dengan konsentrasi tinggi, yaitu 60-80% dengan aliran 8-12 liter per menit. Dalam kasus itu CO2-nya turun 24 mm air raksa, sehingga diperlukan masker yang dapat memberikan oksigen sekaligus menghirup kembali CO2. Jadi rebreathing mask adalah pilihan yang paling tepat. Oke teman-teman, untuk soal berikutnya yaitu laki-laki usia 69 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan sering mengalami batuk berdahak secara terus-menerus sejak atau selama 6 bulan. Hasil pengkajian adanya pulse lip breathing, mulut setengah terkatup atau mencucu. Nah, seperti itu. Kemudian pernafasan menggunakan otot sternocleidomastoideus, adanya pelebaran sela iga, taktik femitus melemah dan hipersonor. Pasien didiagnosa PPOK, penyakit paru obstruksi kronis. Pertanyaannya, apakah kelainan bentuk dada yang perlu diidentifikasi oleh perawat pada kasus tersebut? Apakah A. barrel chest, apakah B. funnel chest, apakah C. pigeon chest, apakah D. pectus carinatus, apakah E. pectus
capsaicum. Oke, kita bahas teman-teman. Jadi yang paling tepat kelainan bentuk dada pada pasien PPOK yaitu barrel chest. Barrel chest merupakan bentuk dada seperti tong yang sering dijumpai pada pasien PPOK. Hal ini terjadi karena hiperinflasi paru, terjebaknya udara akibat saluran pernafasan yang menyempit, sehingga mengakibatkan peningkatan diameter anterior posterior dan sela-sela iga menjadi melebar. Karena kejebak ya udaranya teman-teman, jadi lebih condong atau sering kali ditemukan dalam kondisi atau bentuk dada yang abnormal disebut dengan barrel chest seperti tong. Oke, soal selanjutnya, laki-laki usia 45 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosa tumor paru. Hasil pemeriksaan fisik banyak terdapat sekret pada mulut dan tenggorokan. Adanya ronki, stridor, frekuensi nafas 34 kali per menit, frekuensi nadi 112 kali per menit, dan SAO2-nya 85%. Perawat akan melakukan prosedur suction. Setelah membuka steril selang suction, kemudian dihubungkan dengan selang penyambung pada mesin suction. Pertanyaannya apa sih teman-teman? Apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh perawat? Atau apakah A menggunakan handskun? Apakah B melakukan penghisap 5-10 detik? Apakah C melakukan preoksigenasi dengan oksigen 100%? Apakah D menutup lubang kateter ketika akan melakukan penghisapan? Apakah E menghisap dan mengobservasi cairan normal salin terhisap sepanjang kateter? Nah, ini adalah salah satu bentuk soal yang mana pertanyaannya seperti SPO atau SOP ya pada tindakan suction. Nah, di sini sudah membuka set steril suction, kemudian sudah menghubungkan. Oke teman-teman, itu tadi salah satu bentuk soal yang mana pertanyaannya adalah tindakan ya, runtutan tindakan pada suatu tindakan keperawatan. Nah, yang ditanyakan adalah tindakan suction. Apa sih? Kita bahas ya. Apa sih tindakan selanjutnya? Apakah tindakan yang harus dilakukan setelah tadi sudah dipasang, kemudian selangnya sudah dihubungkan dengan selang ke mesin suction? Pada prosedur tersebut, maka langkah selanjutnya adalah menghisap dan mengobservasi cairan normal salin terhisap sepanjang kateter, kemudian melakukan preoksigenasi dengan O2 100%, kemudian baru melakukan suction terhadap sekret yang berlebih. Jadi tadi sebelumnya itu perawat sudah membuka set steril dari selang suction, kemudian sudah menghubungkan selang pada mesin suction. Oke, selanjutnya yaitu berarti menghisap dan mengobservasi cairan normal salin terhisap sepanjang kateter. Berarti pilihan alternatif jawaban yang paling tepat, langkah selanjutnya adalah menghisap, yang E ya, menghisap dan mengobservasi cairan normal salin terhisap sepanjang kateter. Setelah itu baru melakukan preoksigenasi, yang C. Baru setelah itu menghisap sekret yang berlebih tersebut. Oke teman-teman, itu yang aku bahas mengenai 3 diagnosa khas spesial pada sistem respirasi. Semoga bermanfaat. Yang suka jangan lupa like. Yang belum subscribe silahkan subscribe, karena aku akan update selalu untuk materi keperawatan yang mungkin bisa bermanfaat untuk kalian semua, teman-teman semua. Oke, jangan lupa klik juga loncengnya ya, biar tahu video baru aku. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah, assalamualaikum.